Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda semua. Amin. Selamat datang di Al-Gibrani Laptop channel yang akan berbagi tips dan tutorial seputar laptop tentunya. Sekarang ini laptop menjadi sebuah perangkat yang sudah banyak digunakan orang untuk keperluan bekerja, keperluan sekolah, bahkan untuk hobi bermain game. Tapi di satu sisi masih banyak pula orang yang belum memahami cara memakai dan merawat laptop yang baik. Ini sangat penting untuk diketahui tentunya supaya laptop yang kita miliki tidak mudah rusak. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips tentang pemakaian dan perawatan laptop. Video ini saya buat karena saya sering mendapatkan keluhan-keluhan seputar laptop yang disebabkan oleh kurang pahamnya pemilik dalam memakai dan merawat laptop. Jangan sembarangan dalam membuka dan menutup laptop. Ini adalah tema video saya kali ini. Sepintas, membuka dan menutup laptop itu adalah sebuah hal yang biasa-biasa saja dan mungkin terkadang dianggap sepele begitu. Tapi tahukah Anda, sembarangan dalam membuka dan menutup laptop itu bisa berakibat fatal pada laptop. Kenapa demikian? Karena dengan kebiasaan membuka dan menutup laptop dengan cara yang tidak tepat, itu membuat bagian-bagian tertentu pada laptop itu akan mudah rusak. Saya akan memperlihatkan kepada Anda 3 cara dalam membuka dan menutup laptop. Cara-cara ini yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang dan setiap orang itu berbeda-beda melakukannya. Cara yang pertama itu dengan memegang dua sudut atas bagian layar oleh kedua tangan kiri dan kanan untuk menutup dan membuka laptop. Nah, cara ini bisa dilakukan ketika kalau engsel laptop Anda itu tidak terlalu padat. Jadi tidak terlalu padat gitu. Jadi bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Kalau terlalu padat, si bodi laptop biasanya ikut mengangkat kayak ini. Nah, tapi kalau engselnya tidak terlalu padat, cara ini bisa dilakukan. Nah, cara yang kedua yaitu dengan memegang dengan satu tangan bagian tengah layar atas untuk menutup dan membuka laptop. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan memegang salah satu sudut bagian layar atas dengan satu tangan untuk membuka dan menutup layar laptop. Oke, sampai di sini dulu. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, and share. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita lanjut ke bahasannya. Dari ketiga cara yang saya contohkan tadi, cara manakah yang biasa Anda lakukan gitu ketika Anda membuka dan menutup laptop? Apakah cara yang pertama? Cara ini adalah cara yang paling aman dan paling baik dalam membuka dan menutup laptop. Kenapa demikian? Sebelumnya perlu Anda ketahui untuk menggerakkan layar atau LED agar bisa dibuka dan ditutup. Laptop itu memakai engsel di bagian kiri dan kanan. Hampir semua laptop seperti itu, dan disinilah engsel itu terpasang, yaitu di antara casing motherboard dan casing layar atau LED. Engsel itu dibaut ke casing bagian bawah, yaitu casing motherboard di sekitar sini.
dan juga dibaut nyambung ke casing bagian layar atau bagian LED di sini, sekitar sini. Engsel ini menjadi penahan sekaligus pengatur gerakan layar ketika layar ini ditutup dan dibuka. Jadi ketika layar ini ditutup dan dibuka, itu akan muncul beban dari pergerakan layar. Disinilah peran engsel untuk menahan beban yang dimunculkan oleh pergerakan layar. Juga mengatur gerakan layar supaya ketika dibuka maupun ditutup, layar itu bisa bergerak dengan perlahan begitu, sesuai dengan dorongan yang kita lakukan. Jadi layar ini ketika dibuka tidak langsung terbuka secara mendadak, dan sebaliknya kalaupun ditutup tidak langsung tertutup secara mendadak. Dia akan bisa dengan perlahan sesuai dorongan yang kita lakukan. Nah, jadi engsel ini sangat berhubungan sekali dengan cara kita dalam membuka dan menutup laptop. Ketika kita membuka dan menutup laptop, beban yang muncul dari pergerakan layar ini itu harusnya baiknya itu seimbang diterima oleh kedua engsel tadi. Dan posisi layar ini harus rata, jangan sampai miring gitu. Nah, cara pertama yang saya contohkan tadi seperti ini, itu adalah cara yang paling aman dalam membuka dan menutup laptop. Nah, Anda lihat ketika kita memakai cara pertama, ketika laptop dibuka maupun ditutup, ketika salah dua sudut ini kita angkat dengan kedua tangan, maka posisi LED itu rata, dia tidak miring. Sehingga dengan kondisi ini, dengan ratanya LED ketika diangkat, beban yang muncul dari pergerakan ini itu akan diterima seimbang oleh engsel kiri dan kanan. Jadi engsel kiri dan kanan itu bekerja dengan seimbang. Ini adalah cara yang paling aman. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua, dengan memegang bagian tengah atas bagian layar, ini cenderung aman juga. Karena efeknya hampir sama dengan cara yang pertama. Jadi ketika layar ini ditutup dan dibuka, si posisi layar pun cenderung rata, otomatis beban kerja kiri dan kanan dari engsel yang ada di laptop ini pun dia seimbang begitu. Nah, untuk cara yang ketiga, yaitu memegang salah satu sudut layar bagian atas dengan satu tangan untuk menutup dan membuka laptop. Ini adalah cara yang tidak baik, dan cara ini masih kebanyakan orang pakai gitu, masih banyak orang yang pakai. Lantas kenapa cara ketiga ini tidak baik? Nah, ketika Anda menutup dan membuka laptop seperti ini, lihat posisi LED. Ketika tangan kita mengangkat salah satu sudut layar atau LED, perhatikan kemiringan yang muncul. LED ini posisinya miring. Sudut yang kita angkat cenderung lebih atas, sementara sudut yang tidak diangkat, dia posisinya ada di bawah. Posisinya tidak rata. Kalau posisinya seperti ini, maka beban yang diterima oleh kedua engsel itu tidak seimbang. Jadi engsel kiri dan kanan itu tidak bekerja dengan seimbang. Di beban itu cenderung bertumpuk pada salah satu engsel. Nah, efeknya lama kelamaan kalau Anda terus terbiasa dengan cara ini,
baut engsel itu akan kendor. Mur dudukan baut bisa rontok sehingga engsel sendiri bisa lepas dari dudukannya. Engselnya bisa patah. Sementara engsel laptop itu hanya dibaut dengan baut dan mur kecil dengan kedalamannya itu cuma beberapa mili saja. Jadi sangat rentan kalau cara kita membuka dan menutup laptop dengan cara yang kurang tepat. Nah, bahkan tempat dudukan engsel itu bisa retak, bahkan hancur. Saya seringkali menemukan bagian casing pada laptop itu retak, pecah, bahkan hancur itu di bagian sini gitu. Terus di bagian sini, bagian layar tempat dudukan engsel. Terus kedua, karena posisi LED tidak rata atau miring ketika ditutup dan dibuka gitu kan, otomatis LED ini pun menerima beban dari pergerakan tadi. Sementara LED itu nggak boleh kena tekan. LED ini sangat tipis, jadi sangat rentan dengan kondisi-kondisi itu, maka akan berakibat LED juga bisa cepat rusak. LED itu bisa rusak seperti garisnya itu bisa vertikal ataupun horizontal, bisa ngeblok, blank total, atau bahkan dia bisa retak gitu. Nah, selain itu laptop itu kan pakai kabel plexi yang menyambungkan antara motherboard dengan layar. Nah, itu juga kabel plexi bisa rusak kalau dengan kondisi dimana engsel sudah tidak benar, karena hampir semua laptop itu jalur pemasangan kabel plexinya terpasang lewat dekat dengan engsel gitu. Nah, kalau sampai LED Anda rusak dan harus ganti, tentunya harganya lumayan mahal. Casing laptopnya pun kalau hancur harus diganti, tentu juga mahal. Dan casing laptop itu sekarang nggak ada jualan barunya sebenarnya. Cari second juga untuk tipe-tipe tertentu itu sangat-sangat susah. Jadi saran saya, lakukanlah buka tutup laptop dengan cara yang paling aman. Jangan sampai Anda nanti merasakan efek fatal dari kebiasaan yang salah. Oke, itu tadi tips pemakaian laptopnya. Semoga video ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan pada channel ini dengan subscribe, like, and share-nya. Dapatkan informasi video berikutnya dari channel ini dengan klik lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.